Hai, selamat sore. Welcome to Film Talk in Instagram Live bersama saya Noval Yazid, Festival Co-Director Europe On Screen. Kali ini kita akan ngobrol seputar Our Pets, Our Mental Health. Itu adalah sesi film talk kita nanti hari Sabtu, tapi ini semacam promo atau pemanasan dulu sebelum talknya. Sebentar, saya sambil ngatur posisi handphone saya. Ini semacam pemanasan ngobrol-ngobrol bersama satu orang pembicara film talk tersebut, Rizal Iwan, dan moderatornya Stephanie Josephine atau yang biasa dipanggil Tepi. Oke, sebelumnya sorry ini phone holder saya lagi agak nggak stabil, jadi mohon maaf kalau ada nanti sedikit goyang-goyang atau posisi ponsel yang nggak stabil. Tapi yang jelas yang masih stabil adalah pelaksanaan Europe On Screen yang masih berjalan sampai nanti hari Minggu tanggal 25 Juni. Jadi masih ada beberapa film yang ditayangkan untuk penayangan kedua dan ketiga. Ada juga film-film yang baru ditayangkan dalam beberapa hari ke depan. Filmnya apa saja silahkan cek di europeonscreen.org atau di semua lini media sosial kami @EuropeOnScreen. Oke, nah topik kita hari ini mengenai our pets atau hewan-hewan peliharaan kesayangan kita. Saya sendiri jujur nggak punya hewan peliharaan karena saya tinggalnya di apartemen yang nggak memungkinkan untuk punya binatang peliharaan. Tapi ketika saya main ke rumah teman, suka sekali main-main dengan binatang peliharaan mereka. Nah, waktu sesi kurasi memilih film untuk Europe On Screen tahun ini, salah satu film yang menarik perhatian kami adalah film berjudul My Pet and Me dari Belanda dan juga film Royce and Frank dari Irlandia. Satu film dokumenter yang My Pet and Me, satu film drama komedi dari Irlandia, Royce and Frank. Maaf sebentar ya, kacamata saya agak berkabut. Oke, nah kedua film ini mengungkapkan hubungan antara manusia dan binatang peliharaan. Kalau di My Pet and Me karena genrenya dokumenter, jadi dia mengikuti kisah hidup beberapa orang pemilik hewan peliharaan dan semacam bisa dibilang pergulatan batin atau gejolak mereka memelihara hewan peliharaannya di masa pandemi. Sementara kalau Royce and Frank mengambil gaya komedi di mana seorang ibu rumah tangga menemui atau melihat seekor anjing, dan dia merasakan ada hubungan tertentu antara beliau dengan anjing tersebut karena anjing tersebut bersikap seolah-olah dia adalah mendiang suaminya yang sudah meninggal. Jadi dua film ini kami jadikan sesi untuk membahas hubungan manusia dan hewan peliharaan, dan nanti ada juga rekan dari Jakarta Animal Aid Network, Karin Franken, dan juga seorang dokter hewan, Dr. Rini Kumala, yang akan berbicara dengan dua penjara kita sore ini, Rizal Iwan dan Tepi, mengenai kisah mereka mempunyai hewan peliharaan dan juga hubungannya dengan dua film yang tadi saya sebutkan. Tadi saya sudah melihat ada Tepi, jadi saya coba undang dia sambil menunggu Rizal untuk pertanyaan atau mungkin mau curhat. Silakan mengenai hewan peliharaan kalian. Hai Tep. Hai Naval, tunggu. Gue nggak pakai headset nih, tapi suaranya aman nggak di lo? Aman, aman. Hai semuanya. Halo, sebentar. Gak apa-apa deh, kita ngobrol dulu aja sambil nunggu Rizal. Rizal. Rizal belum kelihatan soalnya. Oke. Oke, Tep lagi sibuk apa sekarang? Gue kerja full time. Gue selain sampingannya kadang nge-review film atau masih udah jarang ngeblog sih, nulis. Tapi gue tuh kerja di satu perusahaan multinasional, jadi comm specialist. Nah, ya itulah kehidupan saya sehari-hari. Sisanya buat nonton. Gitu. Oh sebentar, Rizal udah bilang dia udah hadir, nggak Oh, bisa. kelihatan. Oke, sebentar ya. Ini apakah udah pulang kerja atau lagi justru sambil di kantor? Enggak, gue kerjanya emang dari rumah. Tapi kalau jam Oh, segini oke. kan teman udah habis kerja gitu. Hai Rizal. Hai Zal. Hai Noval, hai Tepi. Hai, salam kenal Mas
Rizal. Salam Oh kenal. ya, Aku so akrab oh nggak sih kalau kalian belum langsung manggil kenalan Tepi? ya? Gak apa-apa, panggil aja. Nggak Tepi aja. Apa Mbak Stefani gitu? Tepi aja, Apa gimana? Tepi aja. Oh, siap. Lagi di mana, Zal? Lagi di rumah. Oke. Silakan loh kalau kalian pengen memamerkan kucing dan anjing kalian. Oh, Agak susah dibikin, tapi ya di meja. Oke. iya. Ini agak Paling grumpy. ini nih. Oh. Sama, ini juga. Oh. Apalagi Gua dia abis ini kalau ada Caplok kamera. kayaknya. Fitering tua. Udah. Waduh, Umur berapa abis ini sih? gue caplok. Dia nggak suka dipegang soalnya. Oke. Ya, begitulah. Apa? Kucingmu umur berapa, Tep? Nggak tahu ini kayak, soalnya ini kayak apa stray cat yang gue ambil dari depan rumah karena nggak ada yang ngurus. Oke. Kayaknya 4 tahun deh katanya dokter hewan sih gitu. Sebel gak? Oke. Ngambilnya kapan? Tapi masih inget dong waktu mulai mengadopsi. Gue pindah di rumah yang sekarang di Cilandak itu 2 tahun lalu. Terus kayak ada terus di depan rumah, nongkrong di bawah mobil gitu. Oh. Terus kan fluffy gitu kan, gue kirain sehat atau kucing orang, tapi ternyata pas dipegang tuh kurus. Terus ya di situ aja jadi gue kasihan, jadi gue masukin aja ke rumah lama-lama. Walaupun ada kucing-kucing lain, jadi ribut dulu. Yang lain pada teritorial, gitu lah kira-kira. Oke. Kalau Iok kayaknya udah cukup berumur. Iya dia udah berumur, udah senior. Ntar lagi udah senior dok dia. Dia tahun ini mau jalan 8 tahun. Oke. Gitu. Itu Dan lu dulu rescue dog kah atau dapat dari mana? ini kita adopsi waktu itu ada ada orang di kantor waktu itu yang anjingnya Maltese dan baru punya anak banyak gitu. Terus bingung mau diapain. Terus akhirnya salah satunya kita adopsi, salah satunya Ior. Oh, tuh. That's nice. Kalau Iok gue sering melihat ya di ada akunnya kan kalau nggak salah? Ada. Biarpun jarang diupdate tapi ada akun Instagram. Kalau lu Tep, apakah akan berniat membuatkan akun untuk kucingmu? Enggak, cukup pakai akun gue aja. Itu juga kayak udah banjir konten mereka tiap hari. Kucing gue ada 6 by the way, semuanya stray. Terus ya cuma ganti-ganti nge-post aja. Itu oke. Sorry Tep, gue gak kebayang punya 6 kucing to be honest. Tadinya lebih banyak, cuma ada yang mati, ada yang pergi gitu-gitu. Nggak balik-balik, jadi gitu deh. Apa mau nanya apa? Enggak, itu semuanya diadopsi di saat yang deket-deketan kah? Jadi yang pertama dulu pas pandemi, gue biasanya sih dari kecil, dari remaja, kuliah nggak sih, selalu ada hewan peliharaan di rumah. Dulu sih nggak tahu, kayak suka dikasih orang atau saudara gitu tuh, temen bokap nyokap. Kalau kucing sih nggak dipelihara banget gitu. Anyway, gue baru mulai pelihara lagi itu pas gue ngekos pas awal pandemi. Tiba-tiba datang aja kayak 2 kucing dari rumah sebelah, kayak masih kecil-kecil gitu. Namanya Nidi sama Nido gue namain, sama ibunya. Ya udah deh jadi temen gue semasa pandemi. Nggak tahu, pokoknya gue nggak pernah nyari, datang aja gitu. Terus gue juga pada dasarnya nggak tegaan. Jadi siapapun kucing yang datang nggak bakal gue buang atau nggak bakal gue kasih orang, pasti gue urus gitu. Cuman ada yang gue masukin ke rumah, ada yang di depan aja. Oh, gitu kira-kira. Yang lu masukin ke rumah berapa? 6-6-nya itu? 6-6-nya. Oh, 6-6-nya. Oke. Tadinya di luar, tapi kayak sekali dikasih makan, kayaknya nongkrong situ terus kan. Terus gue lama-lama kasihan kalau hujan atau apa, jadi gue masukin. Oke. Kalau lu kenapa waktu itu akhirnya mengadopsi si Iok? Pertamanya sih karena ada maksudnya si orang kantor ini punya banyak anak anjing yang nggak tahu mau dikemanain gitu. Terus ya udah akhirnya waktu itu kita ini sih decide untuk ngambil satu gitu karena lucu banget Iorknya gitu. Dan kebetulan waktu itu juga kayak udah beberapa lama tuh kayak sempet kepikiran mau punya anjing atau enggak, cuman kayaknya masih belum gitu. Cuma begitu ada York ini kayaknya ya mungkin udah waktunya kali ya gitu. Terus ya udah dicoba aja, habis kasihan kan gitu kalau misalnya kita nggak tahu gitu dia akan end up-nya di mana gitu. Jadi ya udah. Kalau lo kan ini kan ya Zal, lo emang udah mengadopsi Iok sebelum pandemi kan?
Mm-mm. Ya. Ada, nah ini kan beda ya, kalau Tepi kan justru karena pas pandemi, sementara dirimu sebelum pandemi. Tapi gue tuh pengen tahu kalau dari pendapat kalian kan berhubung gue nggak punya pets ya, jadi gue cuman mendengar, membaca ini aja komen-komen orang bahwa punya pet di masa pandemi itu benar-benar sangat ngebantu. Nah, ngebantu situasi yang sulit banget waktu pandemi itu. Emang bener ya? As simple as that sih pertanyaan gue. Mungkin kalau Tepi ya karena itu akhirnya dia mengadopsi kucing. Kalau lo, Zal, apa sih perubahannya waktu sebelum pandemi sama di masa pandemi punya binatang peliharaan? Yang di masa pandemi itu yang paling berasa banget adalah ketika kan kita bertiga nih, satu rumah nih bertiga kan gitu, sama York lah bertiga gitu. Ada yang paling terasa banget adalah ketika salah satu dari kita penghuni rumah itu terkena COVID, dan waktu itu COVID-nya masih yang awal-awal, jadi masih yang simpang siur gitu kan, masih belum ada vaksin, masih simpang siur, mitosnya masih banyak gitu, jadi masih mencekam lah gitu. Dan waktu itu karena aku ini tinggalnya di apartemen, aku tinggalnya di tempatnya kecil gitu, jadi salah satu dari kita harus keluar, karena kalau enggak karena kita nggak tahu kan seberapa berbahayanya gitu kalau tetap ada di satu rumah yang kecil gitu, jadi keluar gitu. Jadi yang terkena COVID tuh waktu itu yang anggota rumah yang satu lagi itu jadinya dia ditemenin sama York, karena kan kebayang nggak sih, maksudnya waktu itu kan COVID masih sangat mencekam, masih kita belum tahu, belum tahu ini gimana segala macam, terus kita diisolasi gitu di ruang sendiri gitu kan, di situ kan kebayang banget kan itu waktu itu gimana deg-degannya gitu hidup dengan COVID, di mana COVID itu waktu itu masih sangat-sangat stigmatized, terus habis itu masih belum ada vaksinnya gitu, terus dan sendirian, harus menghadapi itu sendirian gitu. Nah di situ York waktu itu perannya besar sekali sih, waktu itu York perannya besar sekali, jadi karena dia yang akhirnya nemenin gitu, karena waktu itu kan pets waktu itu kan juga informasinya juga belum jelas ini pets bisa jadi kena COVID apa enggak, cuman akhirnya ya udah pernah jadi carrier, jadi cuman akhirnya kita putuskan bahwa York yang akan tinggal gitu sama yang terkena COVID ini. Jadi dia sih sebetulnya yang membantu banget, karena waktu itu juga a great deal of surviving COVID adalah sebenarnya kan nenangin mental kita juga ya gitu. Maksudnya apakah kita akan malah drop dan akhirnya jadi kondisi badan kita makan tambah drop, atau enggak kita berpikir optimis dan akhirnya membaik gitu. Nah waktu itu sih York berasa banget sih perannya waktu itu. York pernah, sorry gue again gue agak blind nih, binatang itu bisa kena COVID kan ya? Belum, gue nggak tahu studinya sih tuh. Tuh, jadi waktu itu juga studinya tuh macam-macam, ada artikel yang bilang bahwa ya dia bisa jadi carrier, terus habis itu dia bisa kena, tapi habis itu kayaknya tuh dilupakan, bukan dilupakan ya, maksudnya kayak nggak banyak yang mengcover aja gitu kan, nggak banyak yang mengcover nih gimana sih ini COVID dan binatang gitu, jadi akhirnya apalagi waktu itu di manusianya juga udah keburu heboh banget gitu kan, jadi kayaknya binatang waktu itu agak tidak dibicarakan gitu. Jadi ya kita sih waktu itu mikirkan ya kalaupun dia jadi carrier ya all the more reason untuk dia tetap tinggal di sini bersama yang terkena COVID gitu kan. Jadi ya gitu deh, jadinya mereka saling menguatkan. Okay, that's nice. Kalau lu kan, lu pernah kena COVID nggak? Udah S2 gue. Udah kena. Nah, waktu lo kena COVID, gimana lo tetap terus merawat kucing-kucing lo ini? Sebenarnya sih di rumah tuh waktu itu kan ada adik gue, jadi bisa bagi tugas kan. Cuman pada dasarnya kan kucing-kucing gue tuh kelingi banget, jadi kayak suka minta masuk. Tapi nggak apa sih, jadi temen, mereka tetap berjarak. Dan waktu itu walaupun tidur di sekitar gue nggak terbukti mereka menularkan atau apapun. Waktu itu dokter hewannya coba bilang mungkin nanti akan ada vaksin COVID buat kucing, tapi sejauh ini kayak belum dengar kasus begitu gitu. Jadi ya mereka sih jadi teman aja sih, kayak selalu ada di sekitar gue gitu loh sampai sekarang. Kayaknya bedanya tuh gue ngerasa untuk mental health justru bukan pas kena COVID, tapi pas masa kita dikurung di
rumah atau kamar. Kan Ya. gue waktu itu ngekos. Emang ngekosnya tuh ada halaman, tapi kan pada dasarnya kita cuma berputar di satu ruangan itu kan. Ternyata gue itu sangat nggak suka kalau hidup tuh kayak nggak pasti gitu loh, kayak nggak ada ritmenya. Jadi ngerawat kucing tuh ngasih rutinitas kan, bikin rutinitas buat gue gitu. Jadi paling nggak ada yang apa namanya, ada ritual pagi, siang, sore yang bisa gue kerjain, dan ya mereka juga jadi temen sih gitu. Contoh ritualnya apa waktu dulu? Paling kan bersihin litter box, terus ngeluarin mereka atau ngasih makan. Kalau di kos sih karena space-nya segitu-gitu aja ya. Kalau di rumah tuh jadi kayak berasanya lebih sibuk karena ada 6 kan sekarang. Jadi kayak apa namanya, ngeluarin mereka biar mereka berjemur dan lain-lain gitu. Lebih nambah ekstra rutinitas kerja aja di rumah. Dan kalian kan sebenarnya pekerja dari rumah ya. Sama-sama kerja dari rumah. Punya pet itu mungkin karena udah lama ya. Tapi awal-awal mengganggu mereka jadi kayak disruptif gitu nggak sih? Atau mereka udah nangkep vibe, oke, bos gue kerja nih. Mas Rizal dulu atau gimana? Siapa yang mungkin Rizal dulu boleh. Iya boleh. Kalau York tuh kan ya pada dasarnya dia memang anjing yang kalem gitu. Jadi dia nggak terlalu banyak. Jadi emang karena dia udah diadopsinya dari bayi banget, jadi dia udah terbiasa di indoor gitu. Terus habis itu ya dia udah terbiasa dengan ritme kerja kita gitu. Jadi kalau pas lagi kerja di rumah sih dia ya kalem aja nih, kayak sekarang tuh dia lagi kelihatan gak sih, ya udah dia gini aja gitu. Paling dia tadi nggak mau apa diajak ke kamera, dia nggak mau, jadi paling dia kalem aja. Kalau dari Yorknya sih nggak sih, cuman dari kitanya justru, dari akunya justru yang suka gampang terdistraksi sendiri gitu. Jadi kalau misalnya lagi mengerjakan sesuatu gitu baru berapa lama terus kayak pingin ke York dan pingin main-main gitu. Kalau Yorknya sendiri sih dia nggak mengganggu, paling cuman kadang-kadang dia minta dipangku, paling itu aja. Cuman kan kita bisa ngetik sambil mangku dia gitu. Kalau lu, Tep? Kalau gue kan karakter kucingnya tuh beda-beda. Jadi ada yang selalu keluar, ada yang selalu pengen di sekitar gue sampai di meja, ada yang tiba-tiba random ngeong-ngeong gitu mau masuk ke ruangan. Gue kan kerjanya nempel sama jendela kan, jadi kayak selalu tiba-tiba mau nyelip, mau lihat jendela aja. Ada yang santai, ada yang nggak peduli. Jadi selalu ada kericuhan kecil sih tiap hari. Tapi ya udah aja. Maksudnya di satu sisi mereka bawa banyak kebahagiaan dan bikin gue waras, tapi di sisi lain ya kayak lu punya anggota keluarga berderet aja gitu. Jadi selalu macem-macem lah kelakuannya gitu. Yang penting sih sebenarnya kalau gue bisa kontrol diri gue untuk lebih fokus, nggak semuanya harus gue respon saat itu juga gitu loh sebenarnya gitu. Paling repot kalau udah berantem sih. Kadang-kadang suka kayak yang jantan-jantan tuh pada kumat suka berantem, jadi harus dilerai, kalau nggak gue nggak bisa kerja, berisik. Dari 6 itu berapa yang jantan, Tep? 5. Oh wow. Iya, tapi yang kayak teritorial tuh 2 apa 3 gitu. Iya. Itu kadang sekarang sih udah akur, cuman kadang-kadang suka berantem aja gitu yang ya gitulah. Rakus. Gitu. Nah, kan lo tadi bilang pakai istilah itu anggota keluarga, which is true, pet adalah anggota keluarga. Tapi tentunya sebagai anggota keluarga ya kita harus taking care, especially financially, anggota keluarga ini. How big is the burden sih, kalau boleh share? Gimana ya? Kalau gue sih ya lumayan lah. Kalau ini sih lumayan buat bayar kosan 1 gitu, bisa kosan. Ya gitu lah, kurang lebih. Ya tapi nggak apa-apa, gue kayak ya karena kayak gue anggap keluarga, jadi gue ikhlas aja dan seneng gitu. Gue nggak mau kalau bisa, gue tuh kayaknya bahkan nggak kalau gue kasih ke orang lain atau adopsi, kayak gue nggak bisa percaya level ngerawatnya tuh bakal sama atau enggak. Terus karena udah deket juga kan, jadi gue kayak trust issue, udah nggak apa-apa, gue aja yang ngurus gitu. Kalau lu, Zal? Iya sama sih, ikhlas, karena kayak itu tuh nggak sebanding gitu dengan apa yang mereka berikan ke kita gitu ya. Jadi
ya kadang-kadang tuh kalau misalnya ada kan, apalagi York waktu itu kan sempat 2 kali operasi gitu kan, karena Oh ya? untuk pertama di spay, terus habis itu ada masalah dengan spay-nya gitu, tuh jadi harus dioperasi lagi gitu. Jadi lumayan tuh sekali operasi tiba-tiba jeblok-jeblok begini. Tapi waktu itu tuh karena pas operasi itu kan khawatir ya, gue khawatir gitu. Maksudnya khawatir ada apa-apa, komplikasi segala macam gini-gini. Jadi kayak ketika bill-nya itu dateng gitu, dan maksudnya lumayan bill-nya, itu tuh bener-bener nggak kerasa sama sekali dibandingin sama leganya gue ketika operasinya lancar, ketika dia udah bisa kayak normal lagi, udah bisa sehat lagi, itu tuh nggak berasa deh gitu. Jadi jadi emang kita nggak melihatnya sebagai beban ya gitu. Karena mungkin juga kita ketika kita memutuskan untuk hidup dengan mereka itu kan juga mungkin kita udah tahu ya pasti akan ada konsekuensi financial gitu kan gitu. Jadi mungkin udah siap-siap gitu. Tapi bener deh waktu itu kalau dari pengalaman ke New York tuh bener-bener jadi nggak kerasa karena kayak udah deh yang penting dia sehat gitu. Nggak sanggup nangis sedihnya soalnya kalau mereka nggak sehat. Betul, uang mendingan bisa gue bayar dicari. daripada gue yang tiap hari jadi sedih atau gloomy atau Betul banget, setuju. Yeah, well, you are a parent ya, berarti like bener-bener official ya. Gue agak menghindari istilah itu, tapi nggak apa-apa. Oke. Ya betul. Sorry, kenapa sih? Gue jadi kenapa nggak mau jadi dibilang parent? Nggak apa-apa, kayak aneh aja karena bukan anak gue nggak ngerasa kan kayak saudara gue aja gitu. Ada di sini, ya gitu deh. Oke. Nah, ini kan gue juga tiba-tiba teringat sama film yang akan kita bahas Sabtu besok, My Pet and Me. Kan di film itu juga ada kehilangan binatang peliharaannya meninggal dan mereka harus how to cope with them. Tapi yang menarik di film itu juga gue melihat ada kayak support group gitu. Nah, kalau di sini tuh ada nggak sih sebenarnya support group for sesama pet pencinta owner? Pet tersebut, oke. At least yang kalian pernah encounter langsung ya? Gue sih support group nggak ada ya, tapi ya orang-orang terdekat gue yang juga sayang sama kucing-kucing gue aja. Tapi kalau yang grup untuk bertukar informasi tuh enggak. Kadang-kadang gue nanya ke temen yang emang juga suka kucing banget atau telaten banget merawat kucing. Tapi kalau yang sampai grup gitu nggak ada, nggak se-invested itu sih. Oke. Kalau lo sama juga nggak pernah ada yang support grup yang formal gitu, nggak. Tapi mungkin ada semacam support group informal yang dengan sendirinya nggak sengaja terbentuk gitu ketika kalau misalnya kita ke dog park kan gitu kan, itu kan pasti kenalan tuh, pasti kan apalagi kalau gitu kan pasti pertama kenalan sama anjingnya dulu, terus habis itu ngobrol sama orang tuanya gitu. Itu kan terus pasti akan jadi ada jadi kenal lah gitu, jadi kenal udah gitu terus kayak kita dapat rekomendasi misalnya tempat groomingnya yang bagus di mana, terus waktu dokter juga gitu, waktu York mau operasi tuh kita juga dapat informasinya tuh dari sesama si orang tua bulu-bulu ini gitu kan, jadi kayak ke dokter ini dokter itu gitu, jadi kayaknya itu sih in a way secara nggak langsung itu juga jadi support group kan, karena kalau nggak kita nggak tahu kan, maksudnya kita bisa aja sih cari di internet tapi kan kita nggak tahu. Biasanya kalau kayak gini kan kita rely on pengalaman yang sudah pengalaman orang gitu, jadi yang sudah bisa kita percaya gitu. Jadi ya dari situ sih support groupnya itu dari situ. Tapi nggak pernah sampai ada yang duduk melingkar di sebuah ruangan terus ngobrol, itu nggak pernah sih. atau comparing comparing my pet is better than yours. Kalau itu comparing in silence kayaknya itu ya. Kayak bisik-bisik. Iya, di depan orang tuanya, lucu banget gitu, di belakang kayak lucuan iya gitu. gitu. Oke. Ya, jadi kalau gue tadi by reference aja, just to make sure kalian udah nonton kan si My Pet and Me ini? Iya, udah. Oke. Mungkin ini nggak perlu, filmnya juga spoiler free anyway. Ada nggak bagian dari film itu yang kena banget di kalian?
Hmm, kalau gue sih secara general gue seneng aja karena itu tadi mereka jadi dianggapnya tuh nggak kayak peliharaan tapi jadi bagian Ya. dari keluarga, bagian dari ritme hidup. Terus dianggap ya kalau yang gue suka sama si yang babi itu apa namanya Oh, ya iya, pertama Franz. Iya, iya, iya. ya itu kayak gimana ya caranya punya gitu ya di sini soalnya gede terus kayak lucu gitu tapi kayak sini agak apa berakhirnya di piring jadi cuma maksud gue apa namanya si yang punya tuh sangat memerhatikan karakternya kan dia nganggap itu kayak manusia cuman wujudnya itu gitu jadi menurut gue ya manis banget aja dan gue ngerasa ya persis sama kayak gue sama kucing-kucing gue tuh mereka udah jadi bagian dari si keluarga ini jadi gue nggak bakal memperlakukan mereka dengan tidak baik lah ibaratnya gitu. Kalau lo Zal? Menurutku si film itu ya sangat-sangat quotable ya, maksudnya kayak biarpun dia dokumenter tapi itu quotable banget sih orang-orang ini gitu. Jadi bagian yang kena banyak antara lain si quote-quote-nya ini. Satu adegan yang kena banget di gue itu adalah ketika Franz lagi tuh, Franz itu emang lucu banget sih mereka berdua itu. Jadi ada adegan di mana ketika si ibunya itu ngomong terus terharu terus nangis gitu ya. Nangis jadi dia kayak berhenti ngomong dulu terus tiba-tiba Franznya tuh kayak hah gitu. Itu menurutku tuh kayak wow ternyata tuh semua binatang kan mungkin ya gitu kan kalau misal anjing kucing gitu kan kita udah biasa gitu ya dengar orang cerita bahwa kalau kita lagi sedih mereka bisa ngerasain mereka bisa datang sendiri gitu tapi ini bahkan si ini aku nggak tahu ya mungkin itu cuman kebetulan aja sih di film ini tapi kayak that moment tuh bener-bener pas banget gitu ketika ibunya nangis terus tiba-tiba si Franz-nya tuh ikut bersuara kayak mau nenangin gitu. Terus ada satu quote yang aku suka banget itu adalah yang ini yang snail Yeah. itu ada yang dia bilang kan bahwa dalam memelihara dia tuh gue nggak berharap ada amazing incident atau adventure atau apa-apa tapi aduh itu quote-nya bagus banget tapi gue lupa cuman pokoknya nggak ada amazing incident atau apa cuman gue dan dia itu belajar untuk apa diam bersama gitu ya kalau nggak salah ya diam bersama dan apa namanya dan cara apa dan akhirnya kita jadi bisa menerima satu sama lain nih dalam kediaman ini something like that deh gitu ntar apa namanya ntar gue hafalin deh itu buat hari Sabtu quote ini tapi itu bagus banget quote-nya jadi kayak gue nggak berharap ada sesuatu yang menarik yang gimana dengan dia gue sama dia itu justru belajar untuk diam bersama dan menerima satu sama lain. Wah, itu keren banget sih. Gue ada satu lagi yang menurut gue menarik dan relevan. Itu lagi-lagi si Franz itu ya, kalau nggak salah namanya. Kan si ibunya itu kan kayak ngajak ngobrol, kayak lo ajak ngobrol sehari-hari aja kan. Gue mau ngevakum nih, kayak lu bakal keganggu bunyinya. Nah, gue sehari-hari gue ngomong aja sama kucing gue. Gue pergi dulu ya, atau jaga rumah ya, gitu-gitu. Jadi dan terus berkaitan sama si snail tadi itu bersama dalam diam ibaratnya gue ngerasa jadi lebih tenang dan aman walaupun tinggal sendiri tapi kayak ada mereka yang ngejagain gitu loh jadi nggak parno-parno banget gitu kurang lebih. Menurut kalian benar nggak sih our pet itu benar-benar pick up our mood, our sense, udah sih gitu nyerap energi. Tapi menurut kalian, pengalaman kalian gimana? Kayaknya bener ya itu yang tadi Tevi bilang sih menyerap energi. Jadi kayaknya kita berkomunikasinya tuh kan sama mereka lewat energi ya gitu. Kalau apa namanya kadang-kadang ya memang sih kayak anjing itu ada beberapa kata atau intonasi yang mereka bisa hubungkan dengan arti. Jadi kayak mereka jadi ngerti lah gitu. Tapi pada dasarnya kan kita berkomunikasi dengan energi. Jadi mungkin ya aku sih percaya aja ya bahwa mood ya karena mood itu kan juga energi gitu. Ketika kita sedih gitu kita mengemanate a certain energi gitu di sekitar kita dan mungkin itu yang ditangkap sama dia gitu. Dan dia menyerap sih. Ada dokter hewan yang bilang bahwa anjing itu menyerap banget gitu. Jadi ketika kita sedih banget atau ketika kondisi kita drop banget itu nggak mungkin anjing bisa ikutan sakit. Waktu itu ada dokter hewan yang pernah bilang kayak gitu. Dan ya gue sih cukup percaya ya. Kalau gue tuh gue nggak tahu gelagat mereka dalam
dalam arti nyerap energi ya, tapi maksudnya gue bisa ngerasain respons balik dalam arti misalnya gue pergi lama nih kayak sebulan gitu atau berapa minggu, pas pulang tuh udah kayak pagan ritual gitu loh, tidurnya bener-bener ngelilingin gue, tapi maksudnya gue tau lo kangen sama gue gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi walaupun kita nggak bisa pakai bahasa manusia, gue ngerasain kalau mereka lagi peduli, marah dan segala macam bentuk emosinya tuh gue bisa ngerti walaupun beraneka ragam ya bentuknya gitu kurang lebih. Oke, wow, that's nice. Gue harus memikirkan ulang keputusan gue untuk nggak punya pets setelah mendengar cerita kalian. Itu kalau mau traveling ya. Iya. Tapi bisa atur. Iya. Ya, itulah yang bagian traveling itu gimana sih kalian apa? Kalau lo gimana tadi dititipin? Kalau gue ada mbak di rumah nyokap, gue kirim ke rumah sini. Di sana juga ada anjing sebenarnya, cuman nggak bisa disatuin nih kayaknya untuk sementara waktu, kucing dan anjing ini. Tapi FYI aja kalau teman-teman ada yang mau pelihara, ada juga yang jasa cat sitter sama dog sitter, emang bener-bener bisa datang tiap hari ke rumah gitu. Kalau lu cuma mau pelihara satu, ya bisa sih pasti. Kalau lu sangat doable kalau di sini. Kalau gue itu dari yang si support system informal yang terbentuk itu jadi bener-bener jadi support system beneran sih. Jadi ada satu teman kita tuh yang kalau misalnya kita pergi lama dan York harus ditinggal, itu jadinya dia jadi semacam dog sitter, tapi maksudnya dia bukan dog sitter profesional, cuman dia jadi tinggal di tempat gue, jadi tinggal di tempat gue, dan dia jadi kayak ibu tirinya York gitu, dan York udah sangat familiar sama dia gitu, jadi ya gitu sih. Oke, that's good. Tapi berarti harus, kalau case lo, Zal, berarti kan teman lo ini harus sering-sering berinteraksi kan sama York supaya York maintain familiarity itu. Iya. Sebenarnya ada juga opsi kan, ada opsi pet hotel kan ada juga. Tapi pet hotel itu di samping, maksudnya itu juga ini juga sih. Itu sebenarnya opsi yang menyenangkan juga gitu, karena paling enggak tuh kita ada gitu di sini kan gitu. Tapi memang jatuhnya kan agak mahal kalau kita perginya lama, ya jadinya mahal. Udah gitu terus kedua tuh kita nggak tahu gitu, karena kan temperamen anjing tuh beda-beda, maksudnya temperamen binatang tuh beda-beda kan. Di sana tuh mereka kayak York tuh dia sangat-sangat antisosial, dia nggak suka sama anjing lain, dia sukanya sama manusia, nggak suka sama anjing lain. Jadi ketika dia berada di pet hotel gitu, ya mungkin dia malah jadi stres gitu ketika dia nggak di lingkungan yang familiar sama dia gitu. Oke. Wow, menarik. Dan mungkin kita akan bahas ini lebih lanjut hari Sabtu ya. Kayaknya banyak banget. Oke. 14.30 kan? Yes. So Ted, Zal, thank you banget udah ngeluangin waktu setengah jam. Oke, sampai ketemu hari Sabtu ya. Sampai ketemu hari Sabtu. Jam 14.30. Filmnya dari jam 1. Ya. Filmnya jam 1. Film jam 1, ngobrol sama kalian 14.30. Oke, sip. Oke, siap. Terima kasih. See you. Sampai hari Sabtu. Bye-bye. Thanks. Bye-bye. Bye-bye. Oke, teman-teman semua, tadi kita sudah ngobrol sama Rizal dan Pepi atau Stephanie Josephine. Mereka ini akan ngobrol tentang Our Pets, Our Mental Health di Erasmus Hayes hari Sabtu tanggal 24 Juni jam 14.30. Jadi diingat-ingat ya, hari Sabtu tanggal 24 Juni di Erasmus Hayes jam 14.30. Sebelumnya, mulai jam 1 siang atau jam 13.00, ada pemutaran film My Pet and Me. My Pet and Me ini bersama Royce and Frank, film Irlandia. Dua film ini yang menginspirasi sesi film talk kita. Selain Tepi dan Rizal, ada juga Dr. Rini Kumala, dokter hewan, dan Karin Franken dari Jakarta Animal Aid Network. Dari obrolan singkat ini kayak seru banget, dan sebenarnya dari tadi kayak saya mau nangis gitu loh, kayak it's so emotional talking about pets, walaupun saya nggak punya binatang peliharaan, tapi kalau berinteraksi dengan binatang peliharaan punya saudara atau punya teman tuh ya ada gemesnya juga sih. So it's going to be fun. Sesi film talk nanti tanggal 24 Juni akan diadakan dalam bahasa Indonesia, tapi akan ada translator yang menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi oke,
Sekali lagi, sesi film Talk Our Pets, Our Mental Health ini akan diadakan di Erasmus Hayes hari Sabtu, tanggal 24 Juni, mulai jam 14.30. Sebelumnya, jam 13.00, ada pemutaran film My Cat and Me dari Belanda yang akan mendahului sesi film talk. Jadi, buat teman-teman yang ingin ikut, silakan langsung daftar saja. Nanti di hari H, 1 jam sebelum jadwal, sebelum pemutaran, bisa mendapatkan tiket secara gratis. Atau kalau misalnya ingin ikut diskusinya saja, boleh datang saja sebelum jam 14.30 karena acaranya akan kita mulai jam 14.30 di hari Sabtu tersebut. Oke, sambil menunggu hari Sabtu, silakan nonton film-film Europe on Screen lainnya. Jadwal bisa dicek di europeonscreen.org atau di sosial media kami. Di postingan setiap hari kami ada daily schedule. Saya Nova Yazid, Festival Co-Director Europe on Screen. Tahun ini 2023 mengucapkan see you at the movies, see you at the